Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda cenderung sering berpergian di dalam kota saja, salah satu jenis mobil yang mungkin bisa menjadi pilihan Anda adalah mobil kecil dan irit atau yang bisa disebut dengan city car. Populer dengan titel LCGC atau low cost green car maupun hatchback, jenis kendaraan yang satu ini memang banyak diminati oleh masyarakat. Selain karena desain bodi yang compact, harga yang relatif terjangkau dan konsumsi bahan bakarnya pun cenderung irit. Memangnya seberapa terjangkau jenis mobil kecil dan irit yang ada di Indonesia? Nah, inilah pembahasan mobil kecil murah terbaik di tahun ini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe dulu ya channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Mobil yang pertama adalah Kia Picanto 2005. Kia Picanto pertama kali diperkenalkan di pasar otomotif Indonesia pada tahun 2004 silam sebagai salah satu hatchback kompak perkotaan. Dengan mesin 4 silinder 1,2 liter dual CVT DOHC, mesin ini mempunyai kekuatan yang dapat dipacu sampai 87 HP serta torsi maksimum hingga 120 Nm. Selain itu, mobil ini juga memiliki gearbox untuk transmisi manual 5 percepatan serta transmisi otomatis 4 percepatan pada sistem penggerak roda depannya. Kia Picanto juga dibekali fitur Eco Mode yang akan memberikan informasi mengenai konsumsi bahan bakar kepada pengemudi. Fitur interior dan eksterior. Mengusung desain minimalis yang cukup mewah, bagian dashboard Kia Picanto didominasi warna hitam dan beraksen silver di sisi bawahnya. Bagian kemudinya dilengkapi dengan audio control switch dan pengaturan tilt steering. Anda akan menemukan panel instrumen yang cukup mewah di bagian head unit seperti fitur radio, CD, USB, dan AUX. Sementara di bagian multi information display atau MID, dilengkapi dengan speedometer 3 rings ditambah layar digital untuk informasi kabin. Eksterior Kia Picanto memiliki aura agresif yang baik. Misalnya lampu LED DRL berbentuk huruf U yang membingkai proyektor headlampnya. Dari sisi samping terlihat mobil Kia Picanto ini memiliki ground clearance rendah dengan ban yang disematkan velg alloy berukuran 14 inch. Sementara untuk bagian belakang terdapat rear lamp yang terlihat modern dan mewah dengan dilengkapi dengan rear spoiler, high mount stop lamp. Konsumsi BBM. Rata-rata konsumsi bahan bakar Kia Picanto dapat menjangkau 18 km per liter untuk rute dalam kota. Sedangkan rute tol dapat menjangkau 25 km per liter. Ini salah satu kelebihan utama mobil ini. Sangat irit BBM. Keunggulan Kia Picanto 2005 adalah irit penggunaan bahan bakar, memiliki handling yang stabil dan lincah, kabinnya cukup lapang sehingga bisa memuat banyak barang. Tampilannya minimalis namun tetap terlihat stylish dan sporty. Peredaman dalam kabin cukup bagus. Tapi meskipun mobil ini lincah dan irit, ada beberapa kekurangan yang juga perlu Anda ketahui sebelum membelinya. Kaki-kaki Picanto generasi pertama dan kedua bisa dibilang cukup ringkih. Apalagi saat digunakan untuk melewati jalanan yang rusak dan jelek. Bantingan suspensinya keras dan benar-benar tidak nyaman. Komponen seperti bushing, arm, link stabil, dan komponen kaki-kaki lainnya cukup ringkih untuk melewati jalan rusak. Namun kalau sering digunakan di jalanan mulus, komponen tersebut tidak terlalu menjadi masalah. Harga dan pajak. Harga dan pajak Kia Picanto 2005 adalah salah satu yang paling murah. Bahkan pajaknya tidak sampai 1 juta per tahunnya loh. Untuk Kia Picanto 2005 berkisar di antara 50 juta sampai dengan 58 juta. Dan pajaknya sendiri sekitar 860 ribu per tahun. Sangat nyaman di kantong bukan? Mobil yang kedua adalah Karimun Estilo 2007. Suzuki Karimun Estilo atau Suzuki Estilo diperkenalkan pertama kali di Indonesia tahun 2007. Mesin mobil Suzuki Estilo pada saat itu adalah mesin seri F10D 4 silinder dengan kapasitas mesin 1063 cc.
Fitur interior dan eksterior. Bagian desain eksterior dari Suzuki Karimun Estilo 2007 ini terbilang elegan dan imut. Itulah kesan yang tampak dari mobil ini. Tampilan depan menampilkan desain aerodinamis dengan dua buah headlamp yang besar dan grill yang kecil dan tipis. Desain imut bertambah dengan pilihan warna cerah yang membuat city car ini memang sangat cocok digunakan untuk perempuan yang berjiwa dinamis. Mobil Estilo memiliki dimensi yang tergolong kecil dengan panjang 3.495 mm, lebar 1.475 mm, dan tinggi 1.595 mm. Dengan ukuran dimensi mobil yang kecil ini, jangan harap kabin terasa lega. Tapi meskipun demikian, kabin dari Suzuki Karimun Estilo ini tetap bisa diisi dengan 5 orang penumpang. Bagian interior pada mobil Karimun Estilo ini cukup elegan dan modern dengan penempatan instrumen serta tombol-tombol pada dashboard yang tertata rapi dan elegan. Suzuki Karimun Estilo atau Wagon R yang paling tidak bisa meraih 12-15 km untuk setiap liternya. Mungkin bukan yang paling irit, namun sudah cukup hemat sebagai mobil harian yang digunakan di kota besar. Beberapa keunggulan dari Suzuki Karimun Estilo. Dimensi kecil sangat praktis, konsumsi BBM sangat hemat, mesin bandel, jok belakang bisa lipat rata lantai sehingga kapasitas bagasi besar, fitur cukup lengkap, perawatan murah dan mudah. Selain itu, mobil ini juga telah dilengkapi dengan teknologi Electronic Power Steering atau EPS yang berfungsi untuk memberikan performa maksimal saat Anda melakukan manuver. Kekurangan dari mobil ini tidak terlalu signifikan. Hanya memiliki kekurangan yang sama pada mobil kecil pada umumnya. Selain mobil perkotaan dengan dimensi mungil, Suzuki Karimun Estilo generasi 1 terasa limbung ketika dipacu dalam kecepatan tinggi, terutama jika melebihi 80 km per jam. Untuk peredam kabinnya, mobil ini terbilang tipis. Kaki roda depan ringkih, limbung pada kecepatan tinggi, peredaman kabin kurang baik, dan ukuran kabin yang lebih sempit dari Karimun kotak. Harga dan pajak. Untuk harga Karimun Estilo 2007 berkisar di antara 50 juta hingga 58 juta. Dan pajaknya sendiri sekitar 580 ribu per tahun. Harga yang sangat hemat di kantong. Mobil selanjutnya adalah Chevrolet Spark LS 2004. Chevrolet Spark sendiri baru muncul pada tahun 2003. Setelah Daewoo pergi dari Indonesia dengan menjual dua pilihan mesin yaitu 800cc dan 1000cc. Dan yang paling menarik untuk dibahas adalah mesin 800cc-nya. Mesin 800cc mobil ini memiliki konfigurasi 3 silinder SOHC 6 valve EFI yang juga dipakai Suzuki Alto. Mesin ini hanya tersedia dalam pilihan transmisi manual 5 percepatan untuk menggerakkan roda depan, tanpa ada pilihan transmisi otomatis. Kalaupun ada yang memakai transmisi otomatis 3 percepatannya. Populasinya sangat langka di Indonesia. Fitur eksterior dan interior. Fitur yang disediakan untuk mobil ini standar saja untuk zamannya. Power steering, power window, central lock, AC dengan pemanas. Konsol meternya berada di tengah sama seperti Vios dan Yaris pertama tanpa adanya tachometer. Untuk keselamatan hanya ada sabuk pengaman 3 titik, rem cakram depan dan tromol belakang. Konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar mobil ini bisa dikatakan sangat irit sekali. Bisa mencapai 12 hingga 15 km per liter untuk dalam kota dan 15 sampai 20 km per liter untuk luar kota. Mungkin bisa dikatakan mobil yang paling irit di kelasnya. Keunggulan. Kelebihan dari Spark adalah mesinnya yang cukup bertenaga untuk varian 800cc. Walaupun ruang belakangnya sempit, tapi terasa masih sedikit lebih manusiawi dibandingkan dengan city car yang seangkatannya. Walaupun tetap kalah jauh kalau dibandingkan dengan Karimun kotak. Berhubung bodinya kecil, mobil ini cukup lincah dan terasa pas untuk menyusuri jalan tikus maupun gang, menghindari macet serta gampang parkir. Kelemahan mobil ini yang paling dikeluhkan pemiliknya biasanya ada pada kualitasnya, di mana handle pintu patah sudah sangat biasa. Untuk tipe 800cc spare part tergolong mudah untuk didapatkan.
Penyakit umum pada mobil ini ada pada kelistrikannya, di mana kabel biasanya lapuk sehingga mudah menyebabkan konslet. Kabel original Daewoo juga memiliki ketahanan yang payah. Belum lagi versi KW-nya, sehingga ada baiknya mengganti kabel bodi mobil ini menggunakan part aslinya untuk mencegah kebakaran. Harga dan pajak. Untuk harga Chevrolet Spark berkisar di antara 32 juta hingga 36 juta. Dan pajaknya sendiri sekitar 800 ribu per tahunnya. Nah, itulah beberapa spesifikasi dari mobil-mobil kecil dan irit dengan harga di bawah 50 juta. Semoga informasi ini dapat membantu dalam memilih mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan budget Anda. Jangan lupa untuk mengajak teman yang mengerti mobil jika ingin membeli mobil ini. Atau bisa menggunakan jasa inspektor mobil terdekat di kota Anda. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan pemeriksaan kondisi mobil sebelum membeli. Untuk menghindari kerugian di kemudian hari tentunya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.